Assalamualaikum, hai. Welcome back to my channel di Adiliana Sari. Dan di video kali ini Eti mau masih membahas soal SPSS. Dan kali ini materinya Ian, regresi berganda beserta uji asumsi klasiknya dan juga hasil interpretasinya. Dan jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Salam, biar nggak ada suara yang berisik, jadi langsung aja mau mengerjakan soal dan juga record. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya memakai aplikasi SPSS versi 25, teman-teman. Oke, kita buka. Oh ya, nunggu loading dulu ya. Nah, di sini tinggal buka datanya karena sudah saya ketik sebelumnya, teman-teman. Nah, sudah saya buat datanya semuanya. Nah, sekarang kita mengerjakan soal yang pertama, yaitu melakukan pengujian regresi berganda beserta uji asumsi klasiknya dan juga deskripsikan hasil interpretasinya. Nah, jadi uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama, ada uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan juga uji autokorelasi. Nah, kita mengerjakan yang pertama, yaitu uji normalitas. Masuk ke analyze, klik analyze, pilih regression dan juga klik linear. Di sini ada dependent dan juga independent. Dependentnya kita isi dengan sales, independentnya promosi, outlet, dan juga salesman. Oke, jangan di oke dulu, kita save, kemudian checklist standard dessert. Di sini include the covariance metricnya udah terchecklist, tinggal continue baru oke. Nah, ini teman-teman udah muncul jawaban, tinggal kita kembali ke data awal, kemudian kita ke analis lagi, terus non parametric text, terus legency dialog, dan juga pilih yang sample KS, one sample KS ya teman-teman. Di sini kita isi dengan standar dessert, kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman, tinggal kita mendeskripsikan ya. Jadi uji normalitas ini menggunakan uji statistik one sample Kolmogorov Smirnov, dilakukan dengan melihat nilai signifikan lebih besar dari 0,05 data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji anormalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov, tes menggunakan atau menunjukkan nilai ASYMP ya, signifikan to Taillet ini sebesar 0,200, teman-teman. Di sini itu lebih besar alfa 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Jadi pada pengujian normalitas pada regresi berganda, nilai signifikan dari ketiga variabel tersebut dalam bentuk satu nilai. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya transformasi data dalam bentuk standar dessert untuk kemudian diuji normalitas dan menghasilkan standar dessert residua. Nah, itu adalah hasil dari uji normalitas dan juga deskripsinya. Kita lanjut, yaitu uji heterokedastisitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari variabel pada model regresi sama atau tidak. Jadi langsung aja kita pilih analyze, regression, linear. Dependent juga independennya sama. Dependent kita isi dengan sales, dependent
promosi outlet salesman. Kemudian di sini klik save, understand dessert. Terus ini udah ke checklist, continue. Kemudian klik OK. Kita kembali ke data awal tadi. Nah, di sini udah datanya berubah ya teman-teman, ada res1. Terus tinggal kita pilih yang transform. Terus kita klik compute variable. Sini kita klik ketik ya teman-teman, address. Nah, kita di function group pilih all, kemudian pilih ABS, klik OK. Kembali lagi ke data awal, klik analis lagi, regression linear. Di bagian sales tadi kita ganti dengan ABS. Kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman, mari kita deskripsikan. Jadi uji heterokedastisitas ini menggunakan uji statistik Gleiser, dilakukan dengan melihat masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar alfa 0,05 dengan dependen variabel yang sudah ditransform. Maka model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas atau varian data homogen. Berdasarkan hasil analisis uji Gleiser menunjukkan nilai ya, di sini nilai variabel promosi itu 0,078, itu lebih besar alfa 0,05 dan signifikan variabel outlet itu sebesar 0,627, itu lebih besar alfa 0,05, dan juga ada variabel signifikan variabel salesman ini 0,061, lebih besar alfa 0,05, yang berarti model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas. Nah, itu adalah uji yang kedua. Kita lanjut ke uji. Untuk uji yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Itu untuk mengetahui korelasi linear yang mendekati sempurna antara dua atau lebih variabel independen. Jadi udah masuk ke data awal, analis lagi. Regression, kemudian linear. Masuk nih sales, kemudian langsung ke statistik. Nah, ini ada converse metric, collinearity, dialog goal, better checklist, oke. Udah muncul nih teman-teman, tinggal kita mendeskripsikan aja. Jadi uji multikolinearitas dengan menggunakan uji Toll dan Five dilakukan dengan melihat nilai tolerance itu lebih besar 0,10 atau sama dengan nilai Five kurang dari 10, maka tidak terkena gejala multikolinearitas. Jadi berdasarkan hasil Toll dan Five ya menunjukkan nilai tolerance di sini itu 0,596, artinya lebih besar 0,10, dan nilai Five nya promosi itu 1,679, itu kurang dari 10, yang berarti model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas. Nah, juga di sini teman-teman ada tolerance outletnya.
ini 0,201, itu artinya lebih besar dari 0,10. Dan juga fifth-nya 4,986 itu lebih kecil dari 10, yang berarti regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas. Dan juga toleransi Selesmes match-nya ini 0,265, artinya lebih besar dari 0,10. Dan juga fifth-nya 3,771 itu kurang dari 10, yang berarti model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas. Nah, itu adalah hasil dari uji yang nomor 3. Oke, kita lanjut untuk uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Jadi udah masuk ke data awal lagi. Jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang digunakan menurut waktu atau ruang. Kita lanjut ke analis. Regression linear. Nah, independentnya sales, independentnya promosi outlet juga salesman. Statistik ya, kita klik. Nah, centang estimate mode fit ya, Durbin dan juga Watson. Kita continue, kemudian oke deh. Nah, di sini udah muncul teman-teman Durbin Watson-nya. Jadi uji autokorelasi ini dengan menggunakan uji Durbin Watson digunakan dengan menggunakan dua nilai bantu yang didapatkan dari tabel Durbin Watson, yaitu dengan ketentuan nilai K sama dengan 3 dan nilai atau N ya teman-teman, N itu sama dengan 30. Maka dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. Ini hasil Durbin Watson-nya. Jadi di sini teman-teman berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,268 berada pada wilayah antara DL dan 4 sampai DL, yaitu 1,214 itu lebih kecil dari 1,268, lebih kecil dari 2,786, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai uji autokorelasi. Kita lanjut untuk mengerjakan soal yang kedua. Soal nomor 2, jika pada bulan selanjutnya perusahaan berniat meningkatkan biaya promosi rata-rata menjadi 30 juta, menambah salesman rata-rata menjadi 10 orang, dan jumlah outlet rata-rata menjadi 12, maka prediksilah jumlah penjualan pada bulan tersebut berdasarkan persamaan regresi yang telah saudara buat dengan mempertimbangkan nilai SEIE atau Standard Error of Estimate. Jadi lanjut, kita karena yang diminta ini prediksi jumlah penjualan. Jadi di sini langsung ke uji yang nomor 3. Ini di sini juga ada keterangannya dependent variable sales. Oke, kita copy paste aja dan lanjut ke Excel. Di sini promosi itu 30, salesman itu 10, dan juga outlet itu 12. Jadi di sini promosi itu 1,837, kita ketik aja 1,837, tinggal dikalikan dengan 30 ini ya teman-teman. Lanjut ke outlet ya. Outlet di sini 3,773, tinggal dikalikan dengan 12,
tinggal di tambahkan sama dengan, lanjut ke salesman di sini 13,347. dikali dengan 10, tinggal kita jumlahkan aja. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi untuk jumlah penjualan, jumlah tersebut itu berdasarkan SEE 233,856. Nah, itu adalah hasil dari soal nomor 2. Oke teman-teman, jadi soal 1 dan 2 sudah saya Oke, sekian dulu penjelasan dari Eti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak dan